teman-teman, di sini yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian, di mana menurut Scioto dan Sodik pada tahun 2015, penelitian ialah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil meditasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Baik teman-teman, dari penelitian tersebut, di sini yang pertama kita masuk pada penelitian kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau meaning, atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk dua kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian, serta dalam natural setting. Nah, dari penelitian kuantitatif tersebut, di sini saya mencantumkan sebuah kasus, di mana kasusnya ini yaitu seorang mahasiswa rekam medis ingin melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Kode Diagnosa ICD-10 terhadap ketepatan pengisian rekam medis di puskesmas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan sistem kode diagnosis ICD-10 di puskesmas Y sejak tahun 2024, yang sebelumnya menggunakan sistem kode yang lebih sederhana. Mahasiswa tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah implementasi ICD-10 ini berdampak pada ketepatan pengisian rekam medis pasien, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akurasi data untuk pelaporan. Dari kasus tersebut, maka didapatkan hasilnya ataupun jawaban ataupun pembahasannya dengan yaitu metode penelitian kuantitatif, yang adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penelitian bermaksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pengkodean diagnosis pasien rawat jalan berdasarkan ICD-10 dan menghitung persentase ketepatan dan ketidaktepatan kode diagnosis berdasarkan ICD-10 serta mengidentifikasi faktor penyebab yang mempengaruhi ketidaktepatan kode diagnosis penyakit di puskesmas. Kemudian yang kedua yaitu penelitian kualitatif, di mana pendekatan kualitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Data kualitatif ini mencakup antara lain yang pertama, deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusia maupun hubungannya dengan manusia lainnya. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaannya, serta jalan pikirannya. Cuplikan dari dokumen laporan, arsip, dan sejarah. Yang terakhir, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Baik, dari penelitian kualitatif tersebut, maka saya juga mencantumkan sebuah kasus, di mana kasusnya itu adalah seorang petugas rekam medis ingin melaksanakan penelitian dengan judul Pengalaman dan Persepsi Petugas Rekam Medis terhadap Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medis elektronik yang telah dilakukan di Rumah Sakit Z sejak tahun 2024. Peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana pengalaman petugas rekam medis dalam menggunakan sistem baru ini,
serta persepsi mereka mengenai dampaknya terhadap kualitas pelayanan pasien. Maka dari kasus tersebut yang saya ambil menjadi pembahasannya yaitu metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan penelitian memiliki metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara lebih mendalam mengenai tinjauan implementasi rekam medis elektronik dalam menunjang efektivitas pelayanan rawat inap di rumah sakit paru Doktorandus Rotunsilu yang benar terjadi secara nyata di lapangan. Dari kondisi nyata di lapangan tersebut dan kemudian didapatkan kesimpulan yang diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah ada. Pada awal implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit tersebut, terdapat beberapa kendala yang muncul di pelayanan rumah sakit di rawat inap. Di antaranya adalah ketidaksiapan dan belum terbiasa para petugas kesehatan terhadap perubahan sistem dan manual dikomputerisasi. Sehingga para PPA yang merupakan profesional pemberian asuhan seperti perawat, dokter, petugas gizi, petugas rehab medik, dan petugas farmasi masih perlu melihat dan mencari data-data pasien di berkas rekam medis manual dan rekam medis elektronik karena belum semua data pasien terinput pada sistem rekam medis elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian dasar terapan, di mana penelitian dasar atau disebut juga dengan penelitian murni merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, proposisi, maupun teori baru. Penelitian dasar adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data atau informasi untuk mengembangkan atau memperkarya suatu teori. Di sini dari penelitian tersebut saya mengambil kasus di mana kasusnya itu sebuah tim peneliti di rumah sakit sehat mandiri melakukan studi untuk mengevaluasi keamanan data dalam sistem rekam medis elektronik yang baru diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah sistem tersebut mampu melindungi informasi pribadi pasien dari akses yang tidak sah selama 6 bulan. Tim ini melakukan audit keamanan dan mengumpulkan data tentang insiden pelanggaran data serta kebijakan keamanan yang diterapkan oleh rumah sakit. Dari kasus tersebut, maka saya mengambil jawaban ataupun pembahasannya yaitu, pada dasarnya rekam medis elektronik adalah penggunaan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan rekam medis pasien di rumah sakit yang telah tersimpan dalam suatu sistem manajemen basis data multimedia yang menghimpun berbagai sumber data medis. Masalah yang seringkali muncul adalah tidak adanya keterkaitan antara masing-masing penyedia layanan kesehatan dalam hal informasi pada rekam medis. Padahal pasien bisa saja melakukan pemeriksaan kesehatan pada penyedia layanan kesehatan yang berbeda-beda pada suatu waktu tertentu. Jika tidak ada keterkaitan antara masing-masing penyedia layanan kesehatan, pemeriksaan yang sama akan terjadi berulang-ulang, padahal data rekam medis sebelumnya sangat berguna pada pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Kemudian untuk topik berikutnya kita akan masuk pada perumusan masalah penelitian, di mana yang pertama yaitu masalah penelitian deskriptif. Masalah penelitian deskriptif ini adalah permasalahan di mana terdiri dari hanya satu variabel atau lebih dari berdiri sendiri. Penelitian dengan permasalahan deskriptif artinya tidak dilakukan perbandingan antara variabel, namun hanya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Di sini saya mengambil kasusnya itu, seorang peneliti di rumah sakit sehat melakukan penelitian deskriptif untuk mengevaluasi kelengkapan rekam medis pasien rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berkas rekam medis memenuhi standar kelengkapan yang ditetapkan, termasuk identitas pasien, anamnesis, dan informed consent. Nah, di sini saya mengambil pembahasannya yaitu kualitas kelengkapan pengisian identitas pada lembar rekam medis sangat penting untuk menentukan milik siapa lembaran tersebut. Lembar identitas pasien dapat menjadi alat untuk identifikasi pasien secara spesifik. Setiap lembaran data sosial pasien pada berkas rekam medis minimal memuat data berupa nomor rekam medis, nomor registrasi, nama pasien, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat lengkap, status perkawinan, dan pekerjaan pasien. Ketidaklengkapan informasi dalam pengisian rekam medis dapat menjadi masalah karena rekam medis dapat memberikan informasi terinci
tentang apa yang sudah terjadi kepada pasien selama berada di rumah sakit. Hal ini pun berdampak pada mutu rekam medis serta terhadap pelayanan yang diberikan terhadap rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu masalah penelitian komparatif, di mana permasalahan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda dalam waktu yang berbeda. Di sini saya mengambil kasusnya yaitu seorang peneliti di rumah sakit sehat melakukan penelitian untuk membandingkan efektivitas sistem rekam medis elektronik dengan sistem rekam medis manual dalam hal kecepatan pengelolaan data dan akurasi informasi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dan memperbaharui data pasien, serta tingkat kesalahan dalam pencatatan data medis. Pembahasan dari kasus tersebut yaitu, jelas ada pembedaan antara rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik, sehingga kekuatan pembuktian dari keduanya adalah berbeda. Di dalam Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis memang telah disebutkan mengenai terdapatnya dua jenis rekam medis yaitu rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Namun, mengenai rekam medis elektronik ini tidaklah diatur secara lengkap dan terperinci. Di dalam pasal 2 ayat 2 Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis disebutkan bahwa penyelenggaraan rekam medis dan menggunakan teknologi informasi elektronik akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tersendiri. Suatu rekam medis, baik konvensional maupun elektronik, harus dipastikan dapat digunakan sebagai alat atau bukti tertulis yang sah. Dalam lalu lintas keterpadatan, alat bukti tulisan merupakan salah satu dari 5 alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan alat bukti tulisan atau berkas atau surat merupakan alat bukti yang utama. Dan yang terakhir adalah masalah penelitian asosiatif, di mana saya mengambil kasusnya yaitu seorang peneliti di rumah sakit sejahtera melakukan penelitian untuk mengevaluasi hubungan antara kualitas rekam medis dengan keputusan terapi yang diambil oleh dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada asosiasi antara kelengkapan dan akurasi data rekam medis dengan jenis terapi yang dipilih untuk pasien. Dari kasus tersebut, maka pembahasan yang saya ambil yaitu masalah penelitian asosiatif merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiasi antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam permasalahan asosiatif ada 3, yaitu yang pertama, hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang muncul secara bersamaan. Kemudian yang kedua, hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat. Oleh karena itu, ada variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi, variabel yang terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi. Dan yang terakhir yaitu hubungan interaktif atau timbal balik merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara LD di mana variabel dependen dan independen tidak diketahui.